Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah aksi yang sangat luar biasa terjadi kemarin di Bali sahabat, di hari Nyepi. Ada beberapa oknum yang melakukan sebuah aksi pelanggaran di hari Nyepi yang membuat warga Bali begitu kesal, dan banyak juga warga-warga Indonesia saya lihat di komentarnya begitu marah dengan aksi oknum-oknum ini. Nah, ini oknum sahabat, tetapi oknumnya berjumlah banyak ya. Mereka memaksa masuk dan membongkar sebuah portal agar mereka bebas berkeliaran dan melanggar hari Nyepi yang diwajibkan dilakukan oleh semua orang di Bali sahabat. Siapapun yang tinggal di Bali, agama apapun, ya diminta untuk menghormati kebudayaan yang ada di sana. Jangankan manusia, pesawat pun dilarang mendarat atau lepas landas di hari Nyepi. Hari Nyepi dilakukan sekali setahun ya. Kalau kita melihat sejarahnya lebih lagi ya, orang Hindu tidak pernah mengusik terlebih dahulu. Bahkan orang-orang Bali juga tidak pernah mengusik hari raya agama lain terlebih dahulu. Bayangkan saking toleransinya orang-orang Hindu sahabat. Indonesia ini dahulunya adalah mayoritas Hindu. Selain beragama tradisional, agama kepercayaan suku masing-masing, Hindu adalah agama terbesar dan terbanyak di Indonesia pada masa itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana mereka sekarang ini menjadi minoritas, mereka tidak pernah marah ketika kaum-kaum mereka itu berpindah kepercayaan menjadi agama mayoritas saat ini. Mereka nggak pernah mempersekusi atau melakukan aksi-aksi kepada orang-orang yang berpindah agama dari Hindu. Namun demikian pun sahabat, sebagai agama tertua di Indonesia ini, mereka begitu legowo ya, atau lepas hati ketika mereka pun sekarang ini menjadi minoritas. Tetapi khusus di Bali, mereka wajib melakukan sebuah ritual agama di Bali, dan siapapun yang ada di Bali, agama apapun, ya harus mengikuti tatanan dan aturan yang ada di Bali sahabat. Saya melihat sih memang kelakuan para oknum-oknum ini, selain sering menutupi gereja, ya oknum-oknum lah ini sahabat, walaupun jumlahnya banyak ya, mereka juga suka mengolok-olok hari raya, bahkan mengharam-haramkan hari raya agama lain. Ya, sebut sajalah seperti Natal, bahkan menutupi gereja begitu ya. Ya inilah mereka ini sahabat yang terkasih, oknum-oknum ini. Tetapi puji Tuhan ya, bagaimana akhirnya pelaku yang arogan tersebut akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, dan akhirnya meminta maaf, merasa dirinya adalah bodoh, tidak taman SD. Dengan pernyataan beliau ini cukup luar biasa menurut saya. Meminta maaf, katanya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ngapain tinggal di Bali? Sebelum tinggal di Bali ya seharusnya sudah memahami tradisi yang berlaku di Bali dan agama apa yang mayoritas di sana. Sama juga seperti kejadian di India ya. Seorang anggota dewan begitu sangat marah sekali ketika oknum-oknum ini tetap melakukan hari pemotongan korban dan pemotongan sapi di hadapan orang-orang Hindu. Padahal kita tahu sahabat, orang-orang Hindu sangat mensakralkan sapi. Ya sama juga dengan mereka ini kan, sangat mensakralkan kucing. Tetapi kalau kucing maunya pengen dihormati, tetapi hewan lain yang disakralkan oleh agama lain mereka tidak mau hormati. Nah, inilah yang perlu dipelajari. Ini tidak semua berarti oknum-oknum ini seperti ini sahabat, ada juga yang baik. Tetapi jumlah mereka ini cukup banyak yang tidak mau toleransi, yang sukanya intoleransi, merasa agamanya lah paling benar. Agama orang semua sudah tidak benar, dan semua harus tunduk kepada agamanya, semua harus melakukan perintah agamanya. Padahal kalau hari rayanya diolok-olok orang, kepercayaannya dinista, mereka ini bisa ngamuk sejadi-jadinya sahabat. Tetapi kalau mengolok-olok kepercayaan orang lain, mereka ini jagonya gitu ya. Cukup mengherankan ya, saya cukup miris melihat yang terjadi di Bali. Makanya pastor pernah saya baca di sebuah media berkata, apabila orang-orang Kristen berada di daerah mayoritas Hindu, janganlah memakan sapi di depan orang-orang Hindu. Dan kalau bisa jangan makan sapi lagi gitu ya. Kalaupun memang terpaksa harus makan sapi, makanlah sapi di rumah masing-masing, dan jangan di depan orang Hindu supaya mereka tidak merasa tersakiti. Itu keren sih pernyataan begitu, dan itu adalah sebuah ajaran kasih, ajaran dari Tuhan Yesus bahwa kita harus melakukan toleransi tingkat tinggi sahabat. Baik sahabat, saya tidak menampilkan videonya di sini ya, tetapi saudara boleh melihat video selengkapnya di komentar yang saya sematkan.
Sekali lagi di komentar yang saya sematkan di situ video, saudara boleh tonton karena videonya tidak saya tampilkan di sini. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan berkati, jaga toleransi, tetap jaga NKRI, senantiasa beritakan kabar baik bagi banyak orang. Shalom.